pertama, patutlah kita mengucap syukur kepada Allah karena atas perkenannya, sehingga kita boleh datang beribadah di Minggu Advent yang ketiga, yang juga dirangkaikan dengan syukur bulanan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya 40 ayatnya yang ketiga. Bunyinya demikian: ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sidang jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 87 bait pertama dan keempat. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran itu. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini, 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-28. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan. O datanglah Immanuel, Kidung Jemaat 81. Sidang jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Hukum Allah pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 5 ayat 6 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berperang dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan pada saat ini.
Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 81 baitnya kelima. O datanglah Immanuel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kami tidak tekun menantikan juru selamat yang akan datang untuk menghakimi dunia ini. Kami tidak teguh berpegang pada firman-Mu dan tidak setia melaksanakannya tiap-tiap hari. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami ya Kristus. Datanglah dan masuklah di dalam hati kami, di dalam hidup dan pekerjaan kami, dan bimbinglah kami dari hari ke hari, supaya kami mampu menyongsong dan menyambut kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan NKB 10 bait pertama dan kedua. Sidang jemaat Tuhan,
Firman Tuhan katakan, bergembiralah dan lihatlah, Rajamu datang dengan kemenangan. Ia Raja adil yang membawa keselamatan. Sakaria 9 ayat 9a. Ia datang supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16b. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan NKB 17 bait pertama, agunglah kasih Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha kasih, kami menaikkan syukur kehadirat-Mu ketika Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu boleh hadir secara bersama-sama dalam persekutuan minggu pada saat ini. Dan biarlah Engkau akan tetap turut campur tangan di dalamnya ketika kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh berkata-kata dari setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, yang menyertai kami, sehingga firman-Mu benar-benar kami dapat hayati dari setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berseru kehadirat-Mu dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami semuanya. Bapa kami yang di sorga, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Raja damai yang akan datang,
Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusukan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dapat melakukan dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Maranatha. Selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Pada saat ini tema kita Raja Damai yang akan datang. Raja Damai yang akan datang. Dan pada saat ini tidak terasa, dari minggu ke minggu, secara khusus dalam minggu-minggu Advent, yang pada hari ini kita berada dalam minggu Advent yang ketiga, dengan sebuah simbol penyalaan lilin yang berwarna merah jambu. Merah jambu yang mau mengungkapkan kesukacitaaan. Pada minggu ini kita semuanya merayakan Advent dengan penuh kesukacitaan. Kesukacitaan akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kita mau katakan yang kedua kalinya.
Tapi apakah benar dari setiap tema-tema Minggu Advent itu, dan kita merayakannya dengan penuh sukacita dalam sebuah penantian kita, dalam sebuah pengharapan, dalam sebuah kesetiaan yang pada saat ini kita diajak lagi untuk bersukacita dalam kita menghadapi berbagai-bagai realitas-realitas dalam kehidupan kita di muka bumi pada saat ini. Benar-benarkah kita akan bersukacita sepanjang minggu ini? Walaupun lilin itu sungguh sangat kecil, tetapi dia bisa memberi dampak dalam kehadirannya di dunia ini, di mana saya dan saudara adalah lilin-lilin kecil itu. Lilin-lilin kecil yang memberikan seberkas cahaya untuk memberikan kesukacitaan dalam menghadapi realitas dunia pada saat ini. Di mana kita tahu secara bersama-sama, apakah kesukacitaan itu bisa menghiasi kehidupan kita ketika kita mendengarkan begitu banyak berita-berita, secara khusus ketika kita mendengarkan bagaimana 4 peti jenazah berwarna putih secara bersama-sama dimakamkan akibat pembunuhan massal itu terjadi. Bagaimana mungkin kita dapat bersukacita kalau kita melihat di televisi ada beberapa orang anak-anak yang sementara bermain-main. Dan bermain-main itu kita bisa dapat melihat bahwa permainan mereka itu seperti senjata yang beneran. Anak-anak kecil. Bagaimana mungkin kita dapat bersukacita ketika pandemi COVID-19 ini terus menghiasi perjalanan dari bumi dimanapun itu berada. Di sana sini kita mendengarkan orang yang sementara berjuang, bergelut dan bergumul dengan virus yang menggerogoti tubuhnya. Di sana sini kita mendengarkan orang yang meninggal karena virus corona. Di sana sini kita mendengarkan kerusuhan-kerusuhan. Di sana sini kita mendengarkan orang-orang melakukan berbagai-bagai macam hal untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan kelompok. Di sana sini kita mendengarkan keluarga-keluarga yang bercerai. Tahukah kita bahwa di masa-masa pandemi COVID-19 ini begitu banyak keluarga-keluarga yang bercerai, begitu banyak keluarga-keluarga yang berselingkuh. Dan saudara-saudara, kita dapat melihat bagaimana fitnah menfitnah. Kita dapat melihat bagaimana hoaks terjadi di sana sini. Bagaimana ketika kita diajak untuk bersukacita, sesuatu hal yang rasa-rasanya nonsen. Bukankah pada saat ini kita sementara memperjuangkan kehidupan kita masing-masing? Bukankah pada saat ini kita berusaha eksis hidup di tengah-tengah berbagai-bagai pergumulan kehidupan dengan keegoisan kita masing-masing? Saudara-saudara, Raja Damai akan datang. Dalam nubuat Yesaya dikatakan bahwa
perjalanan bangsa Israel dalam pembuangan, dalam pergumulan yang begitu hebat. Nabi Yesaya menyerukan, Nabi Yesaya menubuatkan untuk mendapatkan kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah pergumulan, perjuangan kehidupan mereka. Di mana Yesaya menyampaikan bahwa akan tumbuh tunas Isai, akan tumbuh taruk dari pangkal Isai itu. Kenapa disebutkan tunas Isai? Karena Isai dalam keturunan-keturunannya yang dinubuatkan oleh Yesaya bahwa Mesias itu akan datang. Siapa Mesias yang akan datang itu? Yaitu Yesus Kristus yang berasal dari keturunan Daud. Dia akan tumbuh dan semua ranting-ranting yang ada di sekelilingnya akan dipotong dan dengan mudahnya ia tumbuh. Karena tunggul yang akan tumbuh itu sangat lemah lembut, sehingga dia harus muncul dengan perlahan-lahan dan terus akan menghasilkan buah. Dan dikatakan bahwa roh itu akan menjadi bahagian dari kehidupan di mana Mesias yang akan datang itu akan menyempurnakan segala sesuatunya. Kalau bagi umat Israel di pembuangan itu mereka sungguh sangat mengetahui ketika dikatakan bahwa roh Allah itu. Karena roh Allah itu mereka pahami bagaimana ketika roh itu menghembuskan dan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Ketika diciptakan manusia, dihembuskan roh itu, dan roh itu menjadi sesuatu kekuatan yang sungguh-sungguh sangat besar. Dan itu mereka hayati dan tahu bahwa kalau roh itu datang, segala sesuatunya dapat dijungkir balikan ketika mereka berada dalam penderitaan. Kesukacitaan itu bisa menjadi bahagian kehidupan mereka. Oleh sebab itu mereka menanti-nantikan Mesias yang akan datang itu. Roh itu yang akan bekerja dari setiap kehidupan, yang membangkitkan segala sesuatu, yang memberi kekuatan, yang penuh kuasa untuk mereka alami. Dan saudara-saudara, nubuatan Nabi Yesaya, dia menyampaikan, dia mengingatkan bahwa apa yang terjadi di Taman Firdaus, itulah juga yang akan terjadi ketika Mesias itu akan datang. Apa yang terjadi? Bahwa kambing, domba, binatang yang lemah boleh bersama-sama dengan binatang-binatang yang kuat, dan mereka tidak saling memangsa, tetapi mereka boleh bersama-sama, di mana singa dan lembu dapat makan rumput yang sama, di mana singa tidak akan memangsa lembu, anak lembu, tetapi mereka boleh makan bersama-sama. Dalam penantian akan kedatangan Mesias itu, mereka diberi kekuatan dan pengharapan agar mereka benar-benar dapat kuat menjalani kehidupan mereka dalam kesukacitaan mereka. Itulah saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Umat Israel terus menantikan sang Mesias itu. Dan ketika Mesias itu datang,
dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai datang 2000 tahun yang lalu untuk menjungkir balikan segala sesuatunya dalam kehidupan, dalam tradisi-tradisi umat Yahudi. Dijungkir balikan segala sesuatunya karena dia datang untuk menggenapi. Dia datang untuk merubah segala sesuatunya untuk menjadi baik. Kristus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan pada saat ini kita sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya dalam sebuah perayaan Adventus, menantikan kedatangan Tuhan di dalam kesukacitaan. Bagaimana saudara dan saudari? Bagaimana dengan saya? Apakah pada saat ini kita benar-benar dapat menantikan Kristus yang akan datang kedua kalinya itu dengan penuh kesukacitaan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Saudara-saudari, seorang bernama Pastor Saint Bernard dari Clairvaux, ia mau mengungkapkan bahwa dalam masa-masa Adventus ada 3 hal yang kita lakukan. Bahwa Adventus itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu yang dinubuatkan oleh Yesaya, yaitu menantikan Mesias yang datang dalam dagingnya sebagai anak manusia. Yang kedua, Adventus itu dia mengatakan bahwa dalam perjalanan kita pada saat ini yang akan menantikan Adventus yang ketiga, kita berada dalam sebuah pengharapan untuk kita jalani kehidupan kita pada saat ini. Adventus pertama sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Adventus yang ketiga akan terjadi yang kita tidak tahu kapan datangnya. Kita sementara menanti-nantikan, dan yang paling penting adalah Adventus yang kedua. Bagaimana cara kita menantikan Kristus yang akan datang itu dalam kesukacitaan itu, dan bagaimana kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu akan menjumpai kita semuanya. Dan dalam penantian itu kita bergerak maju, kita jalan untuk menantikan, dan dia yang datang dari sana, dia akan datang dan juga mau menjumpai kita. Dan dia mengatakan bahwa Adventus yang kedua terjadilah perjumpaan kita antara manusia dengan Allahnya, manusia dengan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, sehingga kita dapat menjalankan masa-masa Adventus kita pada saat ini. Menantikan bukan duduk diam, menantikan bukan hanya mengatakan sudah biar begini, cukup begini saja dan lain-lain sebagainya. Menantikan sesuatu yang terjadi, bukan duduk diam, karena kita harus mengerjakan apa yang kita kerjakan, keselamatan yang dia sudah berikan kepada kita. Kita mengerjakan segala sesuatunya dalam perjalanan kehidupan kita sambil dia datang untuk menjumpai kita. Dan setiap saat kita boleh berjumpa bersama-sama dengan dia. Bagaimana caranya berjumpa dengan dia? Hidup di dalam kesukacitaan. Kesukacitaan karena setiap saat perjumpaan itu sudah terjadi. Karena kita mau mengerjakan segala sesuatunya. Jadi kita mengerjakannya atas pertolongan Roh Kudus. Kita menantikan sehingga ketika dia datang yang nanti untuk kedua kalinya yang kita katakan semuanya telah menjadi sempurna.
Sekarang memang tidak ada yang sempurna. Tetapi dari ketidaksempurnaan itu kita mau menantikan, kita mau mengerjakan segala sesuatunya sehingga dia dapat menjadi sempurna dan dia yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Karena dia juga mengatakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Bagaimana kita mau mengerjakan keselamatan yang dilakukan pada saat ini, di mana pada tahun 2020 ini kita diajak semuanya dalam tema-tema Adventus kita untuk kita dapat lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi yang mau dikatakan bahwa ada permusuhan, mau dikatakan bahwa gereja dalam persekutuan pun terjadi macam-macam hal. Di dalam gereja pun tidak ada kasih. Di dalam gereja pun orang semau gue untuk mau melakukan segala sesuatunya. Di dalam gereja pun dalam berbagai tugas dan panggilan, majelis jemaat, penatua diaken, pendeta, bagaimana bergumul bersama-sama untuk memberi pertumbuhan, kedamaian, kesukacitaan yang menjadi contoh mulai dari kita untuk kehidupan seluruh jemaat yang ada. Sehingga jemaat Ora et Labora dalam persekutuan menantikan Kristus yang akan datang, menjawab segala sesuatunya yang ada di mata kita, menjawab segala sesuatunya. Pergumulan-pergumulan yang ada di sekitar kita, yang kita tidak egois hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi bagaimana caranya gereja Ora et Labora yang dihadirkan di muka bumi ini menjawab segala tantangan yang ada. Kerjakan, menantikan, karena kita adalah orang-orang yang diutus dalam dunia untuk menciptakan damai sejahtera. Bukan hanya dalam gereja saja, tetapi di luar sana. Kita harus belajar untuk membuka cakrawala berpikir kita, untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Sebenarnya gereja, saya mau mengatakan, gereja adalah patron dari dunia ini. Tetapi rasa-rasanya terbalik. Gereja dihadirkan oleh siapa? Oleh Kristus yang dari sorga itu. Sehingga mendatangkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Itu sebenarnya yang harus kita mau katakan. Gereja yang harus berbagi di masa-masa pandemi ini dengan kepanitiaan Natal yang ada, akan berbagi dalam kehidupan berjemaat. Yang sebenarnya kita semuanya, dari kehidupan persekutuan jemaat, kita mulai dari jemaat, lantas kita keluar ke sana untuk mau menyampaikan. Tidak ada orang yang mau mengatakan tidak kesukacitaan untuk datang memberikan persembahan syukurnya. Semua orang bersukacita, malah berlomba-lomba untuk mau mengatakan, saya memberikan segala sesuatunya yang Tuhan perkenankan untuk kita dapat menyatakan sebagai kesukacitaan kita, untuk memperlengkapi segala sesuatunya, sehingga kesempurnaan itu boleh menjadi sesuatu yang begitu indah ketika dikatakan bahwa Kristus melalui roh yang ada di dalam Kristus, roh itu bekerja. Dan di dalam Kristus itulah roh itu menyatakan kesempurnaannya, kemuliaannya yang kita mau nyatakan sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita semua bersama-sama dalam menghayati akan perjalanan kehidupan kita. Kita hidup di dalam kesukacitaan. Karena Raja Damai itu akan datang. Kita mau bersukacita. Yang sebentar lagi kita akan mengadakan perayaan Natal. Di mana perayaan Natal kita kali ini, kita akan fokuskan semua di rumah-rumah. Yang ada di gedung gereja ini hanyalah majelis yang ada, panitia, dan juga mereka yang mengambil bahagian di dalamnya.
Dan selebihnya kita ada di rumah. Kalau kita di rumah, tidak akan mengurangi juga kesukacitaan kita dalam menyambut Raja Damai itu. Kenapa harus di rumah? Kita mau melihat keadaan kita pada saat ini. Beribu-ribu tahun lamanya perayaan Natal dirayakan secara bersama-sama oleh semua umat Kristiani dalam persekutuan, dalam komunitasnya dan lain-lain sebagainya. Bukanlah secara kebetulan. Di tahun 2020 ini, perayaan Natal sampai tahun baru, kita diajak bersama-sama dengan keluarga kita. Dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Keluarga-keluarga Kristen merayakannya dengan penuh sukacita bersama orang-orang yang dikasihinya. Mau memberi pengajaran kepada kita bagaimana mungkin kasih yang akan dilakukan di gereja kalau kita tidak mulai dari keluarga kita masing-masing. Ini bukan secara kebetulan, tetapi kita mau melihat secara berhikmat apa maksud dari kesemuanya ini. Di tengah-tengah perayaan yang besar bagi umat Kristiani, tiba-tiba kita diajak semuanya untuk merayakan di rumah tangga kita masing-masing. Supaya suami dapat mengerti, memahami tugas dan fungsinya kembali. Istri dapat mengetahui bahwa dia sebagai seorang penolong apa yang dia harus lakukan. Ayah dan ibu membawakan kehidupan anak-anaknya untuk bersama-sama bergumul dan berjuang dalam menghadapi suatu masa depan bagi kehidupan keluarga, di mana kesukacitaan itu benar-benar tercipta. Dan di antara keluarga-keluarga, mereka merasakan untuk saling membutuhkan, saling menghargai satu dengan yang lainnya, sambil menantikan kedatangan Kristus yang datang untuk kedua kalinya. Sebab itu, perjumpaan kita bersama Kristus dalam keluarga melalui perayaan-perayaan kita. Pergunakanlah kesempatan yang begitu indah dalam perjumpaan kita dengan Allah, dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kalau kesemuanya itu dapat kita lakukan, maka gereja selaku persekutuan di mana saya dan saudara hadir dari keluarga-keluarga, gereja akan menciptakan damai sejahtera, kedatangan Kristus yang kedua kalinya dalam perjumpaannya melakukan segala sesuatu untuk menjawab 3 panggilan gereja yang benar-benar boleh tercipta di muka bumi ini sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sebab itu sambutlah Raja Damai yang akan datang itu dengan penuh kesukacitaan. Amin. Sidang Jemaat Tuhan, bersama dengan saudara-saudari kekasih kita yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing, saya persilakan kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan yang sudah diberkati, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyikan NKB 134 bait pertama sampai yang ketiga. Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kuasa dan cinta-Mu yang terus kami boleh alami dalam perjalanan kehidupan kami. Kesukacitaan menghiasi perjalanan kehidupan kami ketika kami datang kepadamu untuk membawakan rasa syukur dan terima kasih kami sepanjang bulan ini.
Dan kami juga datang kepadamu untuk membawakan rasa syukur kami di minggu ini. Biarlah segala sesuatu yang kami boleh persembahkan pada saat ini, itu karena perjumpaan kami bersama-sama dengan Engkau Allah, Allah sumber berkat bagi kehidupan kami. Sehingga Engkau boleh memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk dapat menyatakan dengan mengatakan, Tuhan, ini rasa syukur dan terima kasih kami. Terimalah Tuhan. Dan biarlah atas lafazan syukur kami, melalui persembahan yang boleh kami bawa, terus menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dimanapun persembahan ini terus boleh dipakai dari setiap pelayanan-pelayanan kami anak-anak-Mu. Jemaat Ora et Labora boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Biarlah berkat-Mu ini menjadi sebuah kesaksian dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk terus kami boleh bersuka cita dalam mempergunakan berkat-berkat Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami. Terimalah syukur kami ini dari kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Ampuni kesalahan kami setiap saat, setiap waktu, supaya kami boleh menjadi sumber berkat bagi semua orang. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang punya ruang dan waktu, Allah yang telah memberi berkat bagi kami semua anak-anak-Mu, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tarian syukur pada bulan ini akan dipersembahkan oleh Lentika.
sirpang delek badan. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule milele na milele. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe.
Terima kasih atas persembahan tarian syukur yang boleh kita saksikan secara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami persembahkan ke hadirat-Mu. Ya Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawakan akan syafaat kami. Ketika kami boleh mengalami dan menikmati akan kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Dari setiap perjumpaan demi perjumpaan, dalam kehidupan kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan kesehatan, kami boleh menjadi orang-orang yang berhikmat. Engkau memberikan petunjuk-petunjuk yang baik, sehingga kehidupan dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, kami berada dalam sebuah kesukacitaan untuk terus boleh menyatakan iman percaya kami terhadap Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam perjalanan kehidupan gereja-Mu, dari berbagai program-program yang ada, secara khusus di akhir tahun ini, biarlah Engkau yang semakin membuat kami berhikmat untuk melihat segala sesuatunya. Ketika kami anak-anak-Mu dalam merayakan Adventus, biarlah kami semakin dapat memaknai, sehingga perjumpaan bersama-sama dengan Engkau membuat kami semakin berkomitmen dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Dan kami terus boleh menyatakan kuasa kasih-Mu dalam hidup dengan kerendahan hati dan juga dalam kehidupan untuk terus boleh saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, saling menopang satu dengan yang lainnya. Dengan jujur kami berkata kepada-Mu Tuhan, terkadang kami lemah, kami tidak mempunyai kekuatan, terkadang kami khawatir untuk menatap suatu masa depan. Oleh sebab itu kami mau berseru kepada-Mu, kami boleh menyatakan kesukacitaan karena kasih karunia-Mu terus boleh menjadi bahagian dari kehidupan kami. Dan biarlah perjumpaan kami semakin mencelikan mata kami untuk boleh menjadi orang-orang yang lebih dewasa lagi dalam menapaki hari-hari kami, dalam mengisi penantian kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepada-Mu untuk membawakan bagi mereka yang sementara bergumul dan berjuang dengan sakit yang mereka alami. Secara khusus kami datang kepada-Mu untuk membawakan hamba-Mu Ibu Pendeta Iren Tonga, yang pada saat ini sementara bergumul dan berjuang dengan sakit di rumah sakit. Begitu juga dengan hamba-Mu Bapak Diaken Agus Patendean. Tuhan, biarlah Engkau akan tetap turut campur tangan dalam kehidupan mereka, pergumulan dan perjuangan mereka untuk mencapai sebuah kesembuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, biarlah Engkau mengasihani kami semua anak-anak-Mu, mengasihani hamba-hamba-Mu ini yang bergumul dan berjuang dengan sakitnya. Biarlah pengharapan hanya di dalam nama-Mu saja menjadi bahagian dari kehidupan mereka. Tubuh mereka lemah, tetapi iman percaya mereka dalam perjumpaan bersama dengan Engkau boleh menjadi kesukacitaan. Bukanlah hal yang mudah Tuhan, tetapi itulah kami semua anak-anak-Mu selaku orang-orang yang percaya. Apapun yang kami hadapi dalam segala hal, terus boleh bersukacita bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berseru ke hadirat-Mu untuk membawakan bagi mereka yang bersukacita
atas ketambahan usia, baik dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, bagi saudara-saudara kekasih kami pada hari ini, pada sepanjang minggu ini. Begitu juga dalam kehidupan pernikahan bagi saudara-saudari kekasih kami sepanjang minggu ini. Dalam menata perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, kami menyerahkan kesemuanya atas kesukacitaan mereka. Hanya di dalam nama-Mu saja, berkatilah kesukacitaan mereka. Dan ketambahan usia dalam kehidupan mereka merupakan sebuah kesaksian yang begitu besar atas kesempatan kehidupan yang Kau masih percayakan bagi saudara-saudara kekasih kami. Tuhan, kami juga berseru kehadirat-Mu untuk membawakan panitia perayaan Natal. Tuhan berkati kehidupan mereka semuanya, mempersiapkan segala sesuatunya, baik kami yang berada di gedung gereja maupun perayaan-perayaan yang boleh dilangsungkan di rumah tangga bersama dengan keluarga-keluarga kami. Biarlah itu semuanya boleh menjadi bahagian dari kehidupan kami sebagai persekutuan dalam mewujudkan kehidupan melalui keluarga-keluarga kami. Kami mengundang Engkau Yesus Kristus masuk dalam rumah tangga kami, bernatal bersama-sama dengan Engkau. Tetapi biarlah pada saat ini kami sementara berada di minggu-minggu Adventus, Engkau juga hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga kami dengan penyalaan lilin yang menyimbolkan kesukacitaan bagi kehidupan dalam keluarga kami, menantikan Engkau yang akan datang untuk kedua kalinya. Kami berseru kehadirat-Mu untuk membawakan secara khusus jikalau pada tanggal 20 bagi saudara-saudari kekasih kami, panitia pembangunan Gedung Smar, ketika mereka boleh menyelesaikan dalam satu periode 2015-2020 telah mereka menyelesaikan segala sesuatunya. Dan biarlah ya Tuhan, atas perkenan-Mu jualah mereka akan terus melanjutkan apa yang Kau perkenankan kepada mereka sampai pada selesainya. Dan biarlah semuanya itu Engkau yang akan tetap turut campur tangan, di mana rencana pada tanggal 20 di jam kedua akan bersama-sama dilaksanakan pelantikan panitia pembangunan Gedung Smar pada periode 2020-2023. Berkati saudara-saudari kekasih kami yang boleh dipercayakan untuk juga boleh melakukan satu tugas dan tanggung jawab yang sungguh sangat mulia. Terima kasih ya Kristus. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Secara khusus di GEP Sultra, biarlah Engkau juga akan tetap turut campur tangan. Tuhan, dengan jujur kami mau mengatakan, bukanlah hal yang biasa ketika gereja Protestan di Sulawesi Tenggara dalam perayaan-perayaan Natal menyambut kelahiran-Mu, memperingati kelahiran-Mu. Biarlah kesemuanya itu kami boleh melakukan dengan cara-cara di mana Tuhan juga yang telah membukakan jalan, memberikan hikmat, memberikan petunjuk bagi kami semua anak-anak-Mu, sehingga pelayanan-pelayanan di Sinode Gereja Protestan Sulawesi Tenggara terus boleh menjadi gereja yang menghadirkan damai sejahtera, gereja yang boleh hadir untuk turut mengambil bahagian dalam kontribusi memutuskan mata rantai virus corona ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan gereja-gereja-Mu, sehingga kami benar-benar boleh menjadi gereja-gereja yang sungguh sangat berhikmat dan tidak mengurangi makna dalam kehidupan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan bangsa dan negara yang kami cintai. Biarlah Engkau juga akan tetap turut campur tangan di dalamnya. Roh Kudus-Mu terus boleh menghiasi perjalanan kehidupan bangsa dan negara ini. Menuntun para pemimpin-pemimpin kami secara khusus dalam penyelenggaraan pilkada yang boleh dilakukan di beberapa provinsi dan juga di beberapa daerah-daerah. Biarlah segala sesuatu yang boleh terjadi pada tanggal 9 Desember akan menghasilkan orang-orang yang juga Engkau telah tetapkan Tuhan. Kasihani bangsa
dan negara ini. Dengan jujur terus kami mau mengatakan, biarlah bangsa dan negara ini menuju untuk masyarakat adil dan makmur. Karena ada pemimpin-pemimpin yang rendah hati. Karena ada pemimpin-pemimpin yang dapat melakukan sebuah amanah yang begitu baik, yang bertanggung jawab atas iman yang mereka boleh nyatakan dalam kepemimpinan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini kami semua anak-anak-Mu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, mari kita memperhatikan warta jemaat Minggu tanggal 13 Desember 2020. Kita mulai dari Romawi 3, kebaktian pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 15 atau jam 3 sore, nama pasangan Saudara Rudi Agus Raung AMD dengan Francisca Diantika Lawole SE di Gereja Orel. Pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH, dan yang bertugas adalah Majelis Rayon 2. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Senin 14 Desember dan Selasa 15 Desember 2020 jam 17 atau jam 5 sore di konsistori. Dan pertemuan dengan kedua orang tua calon mempelai dengan Majelis Rayon 2 pada hari Rabu 16 Desember 2020 jam 17 di konsistori. Kemudian di Romawi 4 tidak ada perubahan dan tidak ada tambahan. Kita lanjut di Romawi 8, penyampaian supaya diperhatikan setiap paduan suara yang akan bertugas di tanggal 24 Desember, yaitu paduan suara jemaat, paduan suara remaja, Concordia, dan Lentika. Tanggal 25 Desember, angklung lansia, paduan suara PK Perki, dan paduan suara Rayon 4. Tanggal 31 Desember, paduan suara PK PKB, dan paduan suara Rayon 3. Tanggal 1 Januari 2021, Poka Grup Karunia, paduan suara Rayon 1 dan paduan suara Rayon 5. Yang kedua, seperti yang kita sudah dengar tadi dalam doa, bahwa pelantikan panitia pembangunan Gedung Semar yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan, tanggal 20 Desember 2020 jam 10 pagi, diharapkan kehadiran semua anggota panitia dalam pelantikan tersebut. Penyampaian ini bersifat undangan. Dan poin yang keempat, sakramen baptisan kudus minggu depan 20 Desember 2020 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus pada kebaktian jam 11.30. Penggembalaan dilaksanakan pada Rabu 16 Desember 2020 jam 17 di konsistori. Kemudian disampaikan kepada anggota paduan suara bahwa latihan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 19 setelah ibadah ketiga untuk persiapan Natal, dan diharapkan kehadiran semua anggota paduan suara jemaat. Kemudian ada tambahan dari info PK Lansia bahwa kegiatan lansia hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pagi itu dimajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 jam 8 pagi. Dimohon kehadiran para lansia khususnya peserta angklung. Ya, kemudian yang terakhir yang hadir dalam ibadah pada jam kedua ini
Laki-laki 48, perempuan 50, jumlah 98. Tadi pagi laki-laki 69, perempuan 81, jumlahnya 150. Ya, demikianlah warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 91, Putri Sion nyanyilah. Sidang jemaat Tuhan, pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 91 baitnya yang kedua. Atas nama Majelis Jemaat Ora et Labora mengucapkan selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.